wabarakatuh. Saya Ani Sujarwati dari SMP Negeri 22 Surabaya. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual di mana saya sebagai observer dan Bu Sri Eni sebagai coach, Bu Lucy Frianika sebagai kunci. Baik, saya akan mulai percakapan saya dengan Bu Sri Eni selaku coach pada kali ini, obrolan kita kali ini. Selamat sore Bu Eni, apa kabar? Selamat sore Bu Ani, Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat Bu Ani. Iya, terima kasih Bu Eni hari ini sudah hadir Sama-sama untuk bisa melakukan kegiatan obrolan kita, kegiatan coaching kita ya Bu Eni. Baik, di sini saya sebagai observer Bu Ani, jadi saya akan melakukan observasi terhadap panjenengan, di mana nanti akan ada rubrik penilaian yang harus saya sampaikan kepada Bu Sri Eni, yaitu satu, saya di supervisi, kemudian observasi dan pasca percakapan, gitu ya. Ya. Selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Sri Eni terkait dengan prasupervisi ini ya. Siap Bu Ani. Baik. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana Bu Eni nanti kompetensi apa yang akan Bu Eni lakukan untuk kegiatan coaching pada obrolan kita kali ini? Kompetensi apa yang Ibu kembangkan, yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching? Terima kasih Bu Ani. Jadi di sini nanti dalam proses coaching nanti saya ingin mengembangkan kompetensi coaching, yaitu satu, kehadiran penuh di mana saya akan selalu fokus pada coaching, akan bersikap terbuka, kemudian saya juga akan menjadi pendengar aktif di mana di situ nanti saya bisa merangkum dari perbincangan kami sehingga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si kunci sehingga bisa menstimulus si kunci untuk menemukan ide-ide tentang permasalahan yang dia hadapi. Di sini saya akan menggunakan alur tirta Bu Ani. Jadi di situ nanti kami menetapkan tujuan, kemudian saya juga akan mengidentifikasi dari obrolan kami nanti, kemudian di situ juga ada rencana aksi yang akan dijalankan oleh si coach dan kemudian ada tanggung jawab juga. Iya. Baik, selanjutnya Bu Eni yang ingin saya tanyakan, bagian kompetensi yang mana yang spesifik yang ingin Ibu observasi nanti atau yang ingin Ibu lakukan terhadap coaching? Oke, terima kasih. Yang spesifik mungkin lebih ke menjadi pendengar aktif ya Bu Ani ya. Jadi di situ nanti ketika saya mendengar aktif, jadi pendengar aktif dan kemudian saya bisa merangkum perkataan dari si coach, kemudian saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coach, seperti itu Bu Ani ya. Baiklah Bu Eni, selanjutnya pertanyaan saya yang terakhir ini Bu Eni, untuk Bu Eni, indikator ketercapaian apa yang akan Bu Eni lakukan dalam pengembangan coaching panjenengan? Indikator ketercapaiannya ya Bu Ani ya. Oke, di situ nanti proses coaching ini saya akan berusaha melakukannya dengan sebaik mungkin. Jadi di sini saya akan menggunakan langkah-langkah dengan alur tirta Bu Ani, di mana nanti ketercapaian itu bisa diukur ketika saya nanti di akhir perbincangan itu si coach itu bisa menemukan ide-idenya untuk mengatasi masalah yang dia hadapi sendiri. Nah, ide-ide itu muncul dari pertanyaan-pertanyaan berbobot dari saya, seperti itu Bu Ani. Ya. Baiklah, terima kasih Bu Eni. Selanjutnya adalah langkah berikutnya, yaitu
saya akan mencatat semua apa yang nanti akan dipertanyakan Bu Eni kepada Koci ya. Oke, siap. Kemudian alur apa yang akan Bu Eni lakukan kepada Koci, maka akan saya catat dan itu akan saya observasi. Begitu ya. Baik, selanjutnya saya persilahkan Bu Sri Eni untuk melakukan coaching. Assalamualaikum Bu Lucy. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Lucy, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Eni. Gini loh Bu Eni. Iya Bu Lucy. Saya mengganggu Bu Eni loh nih waktunya. Oh enggak apa-apa. Iya. Terima kasih loh Bu Eni, kemarin kan saya itu sudah WA Bu Eni ya. Iya. Saya ingin kayak mau curhat ataupun juga ingin di coaching sama Bu Eni ya. Oh, seperti itu. Adanya masalah saya. Oh, seperti itu ya. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah bisa bertemu ya Bu Lucy ya. Oke Bu Lucy ya. Tolong dong Bu Lucy bisa cerita sedikit mungkin apa permasalahan Bu Lucy sehingga Bu Lucy ingin bertemu dengan saya. Gini loh Bu Eni. Saya tuh di kelas, saya melihat tuh anak-anak itu kelihatannya tuh dalam pembelajaran tuh kok bosen ya dengan pembelajaran itu kenapa gitu loh. Saya tuh juga ingin menanyakan ke Bu Eni gimana ya solusinya supaya anak-anak ini tidak bosen gitu loh. Oh seperti itu, jadi anak-anak menurut Bu Lucy di kelas itu bosen dengan pembelajarannya. Oh jadi ini yang akan dibincangkan Bu Lucy ya. Oke. Jadi Bu Lucy, dari mana Bu Lucy menilai kok Bu Lucy bisa mengatakan bahwa anak-anak itu bosen dalam pembelajaran? Yang Bu Lucy lihat itu seperti apa Bu Lucy? Ini ya Bu, saya melihat itu walaupun nggak semua ya, tapi ada beberapa gitu ya. Karena saya melihat itu ada anak yang selesainya dalam misalnya pembelajaran gitu, kita mengerjakan e-learning ya, jawab pertanyaan e-learning. Nah, ada yang sudah selesai, ada yang belum. Yang sudah selesai itu Kak, akhirnya merasa bosen kalau menunggu dengan anak-anak yang teman-temannya yang belum selesai. Oke Bu Lucy, kalau dengar dari ceritanya Bu Lucy tadi ya, jadi kan anak-anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda ya Bu Lucy ya. Jadi ketika satu anak sudah selesai mengerjakan tugasnya dan yang lainnya bingung, di situ muncul kejenuhan bagi anak-anak yang sudah selesai lebih dulu mengerjakan ya Bu Lucy ya. Nah sekarang Bu Lucy, menurut Bu Lucy nih, bagaimana cara yang seperti apa untuk Bu Lucy bisa mengatasi kebosanan yang ada pada anak-anak itu Bu Lucy? Gini ya, mungkin saya lihat tuh kan karena lihat dari mereka tuh kan karena kompetensinya berbeda-beda. Ada yang sudah selesai, ada yang belum. Nah, yang selesai itu mungkin bisa jadi tutor sebaya. Gitu ya. Rencana saya seperti begitu. Ataupun juga nanti mereka bisa membuat yang tutor sebaya itu mereka bisa yang sudah selesai itu membuat PPT. Oh seperti itu. Membuat PPT. Jadi mereka tutor sebayanya itu tadi dari PPT itu mereka menjelaskan, kepada teman-temannya. Jadi di situ ada waktu mereka berkreasi dalam hal membuat PPT dan mereka juga belajar melakukan presentasi gitu. Jadi ini saya kalau dulu mungkin saya lebih banyak ke sayanya ya student center ke teacher center. Rencana saya itu biar mereka nggak bosen dalam pembelajaran, saya mengarahkan ke mereka ke jadi student center. Oh seperti itu. Jadi mereka dari sumber-sumber yang ada dari Google, dari buku pembelajaran ataupun juga dari video-video, mereka membuat PPT kemudian menjelaskan ke teman-temannya. Baru habis itu mereka bisa diskusi. Oke. Bu Lucy, saya rasa idenya Bu Lucy ini cemerlang, bagus sekali menurut saya. Iya, ya jadi di mana anak-anak itu nanti yang sudah selesai ya Bu Lucy ya, jadi anak-anak itu akan
berlatih untuk kreatif ya Bu Lucy ya. Jadi dengan menjadi tutor sebaya, kemudian anak-anak membuat PPT, dan kemudian anak-anak mempresentasikan PPT-nya tadi di hadapan teman-temannya, itu secara tidak langsung akan mendorong kreativitasnya anak-anak, juga akan menumbuhkan rasa percaya diri juga ke anak-anak Bu Lucy. Bagus sekali saya rasa idenya Bu Lucy. Nah Bu Lucy, kira-kira cara yang seperti ini seberapa efektivitasnya ya Bu Lucy-nya bila diterapkan ke anak-anak ya? Karena kan sudah cemerlang sekali ini idenya. Kemungkinan besar itu saya lihat lebih efektif ya, karena mereka mendapatkan informasi tentang materi itu dengan sendiri. Gitu. Terus mungkin juga ya Bu Eni, saya akan mencari bekerja sama, berkolaborasi dengan wali murid. Sebagai guru tamu. Guru tamu dalam pembelajaran di kelas saya nantinya. Biar mereka juga kalau selama ini sama saya, mungkin ada mamanya gitu atau papanya ada di kelas, mereka menjadi lebih wow gitu, jadi senang. Itu tambah cemerlang Bu Lucy, idenya Bu Lucy ya. Mungkin saya pikir itu lebih efektif ya, biar mereka tadi satu student center. Yang kedua mungkin saya akan merencanakan adanya guru tamu dari wali murid. Bagus sekali idenya Bu Lucy, saya salut sama Bu Lucy ya. Nah Bu Lucy, kira-kira rencana Bu Lucy ini mau dijalankan oleh Bu Lucy itu kapan? Ya ini Bu, saya kan melihat dari silabus. Kemungkinan ini bulan depan Bu. Bulan depan, ini kan sudah pertengahan bulan, berarti 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Nanti saya akan bekerja sama juga dengan pimpinan sekolah atau manajemen untuk memberikan kalau sebagai guru tamu itu ada suratnya. Terus mungkin juga dalam 2 minggu ke depan, mungkin tanpa belum ada guru tamu, saya langsung melakukan pembelajaran kepada anak-anak dengan topik yang baru, model pembelajaran student center seperti itu. Oke Bu Lucy, jadi rencananya Bu Lucy ini akan dijalankan kira-kira 2 minggu lagi seperti itu, karena sambil mempersiapkan segalanya ya Bu Lucy ya. Karena kan kita juga untuk menghubungi wali murid juga harus ada surat resmi dari sekolah seperti itu ya Bu Lucy ya. Wah Bu Lucy, semoga rencananya Bu Lucy ini bisa berjalan dengan baik. Sukses untuk Bu Lucy. Terima kasih. Nah Bu Lucy, ini yang terakhir yang saya tanyakan ke Bu Lucy ya. Bagaimana perasaannya Bu Lucy ketika berbincang-bincang dengan saya sore hari ini Bu Lucy? Gini, saya senang Bu, karena sebenarnya saya itu ada jawabannya, tapi saya belum berani mengungkapkannya. Seperti itu ya. Dengan Ibu memberikan jawaban pertanyaan kepada saya, ada stimulus kepada saya untuk menyampaikan ide-ide saya ke rencana-rencana saya. Dan itu saya sangat berterima kasih sama pertemuan ini Bu Eni, dengan pembicaraan ini, karena Bu Eni sudah mengarahkan ke saya dan memberikan percaya diri kepada saya untuk melakukan ini. Alhamdulillah, karena seperti itu ya Bu Lucy ya. Jadi sekarang Bu Lucy sudah plong ya, sudah seperti bebannya sudah berkurang setidaknya seperti itu ya Bu Lucy ya. Sudah, terima kasih Bu Lucy. Saya juga terima kasih Bu Eni. Sama-sama. Jadi nanti kapan-kapan di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Lucy ya. Nanti Bu Lucy cerita bagaimana perkembangan anak didiknya Bu Lucy selanjutnya. Oke, terima kasih Bu Lucy. Sukses untuk Bu Lucy. Sama-sama, terima kasih, amin. Luar biasa Bu Eni. Bu Apa yang sudah Bu Eni lakukan tadi, coaching yang sudah penjenengan lakukan tadi sudah sangat bagus. Jadi saya ingin menanyakan satu pertanyaan untuk Bu Eni. Dalam proses coaching, indikator ketercapaiannya apa untuk mengembangkan kegiatan coaching ini, Bu Eni? Seperti itu ya. Terima kasih Bu Ani. Jadi dalam proses coaching itu Bu Ani, saya bisa melakukan langkah-langkah tirta ya Bu Ani ya. Bisa dengan urut saya melakukan langkah-langkah tirta, kemudian saya juga
menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan. Jadi saya menganggap Kuci saya itu sebagai sahabat saya, di mana sehingga waktu proses coaching itu bisa berjalan dengan hangat, dengan akrab seperti itu Bu Ani, dan hasil akhirnya nanti si Kuci akhirnya bisa terstimulus oleh pertanyaan-pertanyaan berbobot saya sehingga bisa memunculkan ide-ide cemerlangnya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Ya. Baiklah Bu Eni, dari hasil saya observasi percakapan penjenengan tadi berdua dengan Ibu Lucy dalam proses coaching ini, hasil yang saya dapatkan penjenengan sudah di awal penjenengan sudah menyapa Bu Lucy dengan baik, kemudian menjadi pendengar yang baik, kemudian sudah menyampaikan tujuan, ya, melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, langkah-langkah yang penjenengan lakukan sudah penjenengan lakukan semuanya. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahannya juga sudah gitu. Nah, tadi juga sudah sempat menyampaikan pertanyaan kepada Bu Lucy tentang cara seperti apa, bagaimana efektifnya dalam proses pembelajarannya Bu Lucy tadi ya. Kemudian Bu Lucy juga di situ sudah menyampaikan bagaimana nanti rencana yang akan dia lakukan ketika dia akan melaksanakan proses untuk perbaikan putra-putri didiknya. Kemudian juga sudah memberikan umpan balik ya, tadi luar biasa Bu Eni, hari ini penjenengan sudah membuat satu coaching yang bagus menurut saya, dan itu sudah saya masukkan dalam daftar observasi saya nanti yang akan penjenengan bisa lakukan untuk perbaikan penjenengan nanti, okay? Kemudian satu pertanyaan dari saya Bu Eni, dari hasil penjenengan coaching, berdasarkan coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Eni kembangkan untuk memaksimalkan coachingnya ini? Iya, terima kasih. Jadi yang perlu saya kembangkan ya Bu Ani ya. Tapi gini Bu Ani, saya rasa saya itu perlu dan wajib ya untuk selalu mengembangkan kompetensi saya dalam coaching ini ya, terutama untuk melakukan langkah-langkah tirta. Saya akan selalu meningkatkan kemampuan saya, lebih-lebihnya waktu saya berperan sebagai pendengar aktif seperti itu Bu Ani. Jadi di situ nanti untuk setelah saya bisa menjadi pendengar aktif, saya nanti akan bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk si Koji. Karena di sini sangat penting Bu Ani pertanyaan berbobot, karena dari pertanyaan berbobot ini nanti bisa menstimulus si Koji untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu Bu Ani. Ya. Baiklah Bu Sri Eni, saya kira cukup untuk pertemuan kita, obrolan kita ya Bu Lucy, Bu Eni. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita lakukan ini menjadi ilmu untuk kita, untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi kita. Amin. Terima kasih. Kita akhiri untuk percakapan, sampai ketemu nanti minggu depan ya Bu Lucy, Bu Eni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.